Astagfirullahaladzim. Diam kamu. Astagfirullahaladzim. Ah, Mas, ada yang ketawa, Mas. Astagfirullahaladzim. Diam kamu gak usah melawan. Ini ada suara orang gadis ketawa lagi teman-teman dan menangis. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu melawan? Diam. Ini boneka ini tiba-tiba panas teman-teman. Ya Mas, kita harus segera menemukan benda yang terbang tadi, Mas. Astagfirullahaladzim. Tadi ke arah depan sini kan, Mas? Iya, Mas. Tadi ke arah depan sini kok, Mas. Ini benda harus segera kita temukan, Mas. Soalnya saya merasakan hal yang gaib, Mas, dari benda tersebut. Terjempat lagi ya, Mas? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mas Bol di channel Iman Laslos. Dan di sini, maaf, saya agak terburu-buru tadi sama Mas Edi ya, karena kita sedang mengejar sebuah benda yang terbang di depan kita tadi ya, Mas. Iya, Mas. Dan benda ini tuh berwarna coklat, tapi bukan burung, teman-teman, bukan makhluk hidup. Kalau misalnya itu makhluk hidup atau burung, kita pasti paham, pasti ada suaranya. Tapi ini benda ini tiba-tiba terbang melesat, dan yang janggalnya, saya merasakan ada hal gaib di benda tersebut, teman-teman. Benda ini berwarna coklat ya, Mas? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Dan tadi terbang ke arah sini ya, teman-teman. Maka daripada itu, tadi saya agak lari cepet ya untuk mengejar benda tersebut supaya kita nggak ketinggalan ya, Mas Edi ya. Dan semoga aja ini kita bisa menemukan benda tersebut, teman-teman. Soalnya saya merasakan ada hal gaib dan ada kejahatan di benda tersebut, teman-teman. Dan saya merasa saya harus segera menemukan benda tersebut. Astagfirullahaladzim. Yaudah, ini buat teman-teman lebih baik langsung kita segera cari lagi ya, Mas Edi ya. Ayo, Mas. Ya, kita baca bismillah, Mas. Biar kita cepat menemukan benda tersebut. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mas Edi. Ayo, teman-teman. Ini di depan sini ya, Mas. Tadi tepat depan kita loh, teman-teman. Sampai saya itu kaget. Saya kira awalnya itu apa gitu. Cuman setelah saya pikir-pikir dan saya itu merasakan ada hal gaib, saya putuskan untuk mengejar benda tersebut, teman-teman. Sini lagi, Mas. Ini Mas Edi, saya mulai merasakan ada hal gaib di sini. Kayak ada sesuatu yang sangat kuat di sini, teman-teman. Yang jahat juga. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Abaikan aja, Mas. Ayo, Mas. Di sana ada genderuwo, cuman kita abaikan aja. Iya, abaikan aja di sebelah sana. Nih, Mas, nih. Ini saya merasakan hal yang sama dengan waktu tadi ada benda terbang depan kita, Mas. Bentar, Mas. Dengar, Mas. Ini teman-teman ada suara ketawa seorang gadis. Tapi ini juga terdengar suara tangisan ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini juga semakin kesini saya semakin merasakan ada aura yang sama dengan waktu yang saya rasakan tadi. Ini kok ada boneka di sini, Mas? Mana, Mas? Ini. Itu boneka siapa, Mas? Enggak tahu, Mas. Mungkin ini punya ini kan ada yang nebang kayu, mungkin ini punya anaknya kali ketinggalan di sini. Kita fokus tetap mencari benda yang terbang tersebut, Mas Edi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, coba pegangin senter saya, Mas. Ini saya merasakan ada sesuatu yang janggal dengan boneka tersebut, Mas Edi, teman-teman. Ini seperti bukan boneka sembarangan ini. Bismillah. Mas Edi, saya lupa doa ya, Mas. Siapa, Bul? Bismillah. Ada di, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Ternyata benar. Nama, Mas, Bul? Ada yang aneh dengan boneka ini. Mas, warna boneka ini kan coklat, Mas. Iya, Mas. Apa Hmm. jangan-jangan
Ingat gak yang tadi terbang di depan kita? Iya mas Bul, apa jangan itu mas? Tapi masa terbang sih mas, boneka mas? Tapi ini saya merasakan ada hal yang janggal, ada hal gaib yang sama seperti yang saya rasakan tadi dengan arah dari boneka ini, teman-teman. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga yang saya rasakan, ini boneka ini agak panas ya, teman-teman. Padahal ini hawanya itu sedang dingin ini. Habis hujan ini dingin banget di sini, jujur saja saya. Nih, saya juga ini sampai merinding ini ya. Saya merinding. Di dekat boneka ini saya itu merinding, teman-teman, jujur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bukan boneka biasa. Saya akan coba untuk mengambilnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Diam kamu. Astagfirullahaladzim. Ah, mas, ada yang ketawa mas. Astagfirullahaladzim. Diam kamu gak usah melawan. Ini ada suara orang gadis ketawa lagi, teman-teman, dan menangis. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu melawan? Diam. Ini boneka ini tiba-tiba panas, teman-teman. Ah, astagfirullahaladzim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Benar Mas Edi, seperti dugaan saya. Ada yang salah dengan boneka ini, Mas. Mas Edi, agak kesini Mas, kesini Mas. Nih, coba ini Mas. Mas Edi, masa ada yang aneh nggak di boneka ini, Mas? Soalnya waktu saya pegangnya, teman-teman, itu kerasnya sangat berat. Ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Dan tadi dengarkan waktu saya megang boneka ini, ada suara gadis menangis sama tertawa kan, Mas? Iya mas Bul. Astagfirullahaladzim. Benar. Assalamualaikum. Siapa kamu sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Tuh kan Mas, terdengar lagi suara gadis tertawa dan menangis. Iya mas Bul. Ini jangan-jangan benar Mas, sesuai dengan dugaan kita, teman-teman. Ini bukan boneka biasa ya. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, hati-hati ya Mas. Ya mas Bul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar auranya sangat terasa di sini, teman-teman. Fik Mas, ini bukan boneka biasa ya. Jadi kita harus hati-hati di sini Mas. Mas Edi tetap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba untuk mengambilnya lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Halo Bul. Mas, Mana mas? terbang lagi Mas. Iya mas. Berarti ini benar ya, teman-teman. Ternyata ini bukan boneka biasa ya, Mas Edi. Ini yang kita cari, teman-teman. Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Dan ini juga auranya udah menghilang. Astagfirullahaladzim. Mas, kita nggak bisa pergi dari sini begitu aja, Mas. Kita harus segera menemukan boneka ini lagi. Ini pasti bukan boneka biasa, Mas. Ini boneka gaib, Mas. Tadi terbang kemana mas? Tadi terbang ke atas, Mas Edi. Iya mas. Iya, jadi bentar. Seperti siapa kamu? Hah? Tunjukkan di mana kamu berada. Sebenarnya teman-teman, ini tiba-tiba ada seorang perempuan memanggil nama saya, teman-teman. Dan saya itu disuruh menemui dia. Padahal di sini kan cuma ada kita berdua ya Mas Edi ya. Nggak ada orang lain. Nggak ada kok mas Bul. Bentar. Mas, sini Mas. Mana mas? Sini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Halo mas Bul. Loh. Kamu yang manggil nama saya? Mas, astagfirullahaladzim.
Itu tadi boneka yang kita temui. Itu boneka yang tadi, Mas. Jadi kamu milik boneka ini? Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mas Edi, dia ini bukan manusia ya. Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kamu bisa milik boneka ini? Ini bukan boneka biasa kan? Astagfirullahaladzim. Kamu Naila. Nama dia Naila teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa kau bisa bersama dengan boneka ini? Hah? Kamu korban dari boneka ini? Korban apa maksud kamu? Apa? Jadi boneka ini adalah boneka pengikat jiwa. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi kata si Naila ini adalah bukan boneka sembarangannya teman-teman. Ini boneka pengikat jiwa atau bisa dibilang pengikat arwah. Ya. Astagfirullahaladzim. Pengikat arwah gimana ini maksud kamu? Tolong kamu jelaskan. Astagfirullahaladzim. Terus gimana caranya boneka ini bisa mengikat jiwa seseorang? Astagfirullahaladzim. Jadi ini teman-teman. Jadi benar boneka ini adalah boneka pengikat jiwa, pengikat arwah. Dan cara kerja boneka ini bisa mengikat arwah adalah siapapun, gadis, perempuan yang menyentuh boneka ini, maka dia itu akan langsung meninggal teman-teman. Dan arwahnya itu kan langsung terikat dengan boneka ini. Tapi ini teman-teman, ada yang janggalnya di sini teman-teman. Semisal gini, ini kan Naila, ya. Naila sekarang adalah arwahnya yang diikat oleh boneka ini teman-teman. Semisal ada gadis lain yang memegang boneka ini, maka ini si gadis tersebut akan meninggal dan yang memegang boneka ini bukan Naila lagi tapi gadis yang baru ini. Berarti bisa dibilang boneka ini tuh mencari penjaga dia gitu teman-teman. Dan sekarang yang menjaga boneka ini adalah Naila. Karena jiwa Naila itu terikat dengan boneka ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terus kenapa tadi boneka terbang dari sana? Karena nggak mau ada korban jiwa lagi selain kamu. Berarti sebelum kamu juga ada korban jiwa lagi. Oh, kamu juga menggantikan. Jadi kamu bukan yang pertama. Nauzubillahi min dzalik. Ini emang bener ya teman-teman yang saya rasakan ini bukan boneka. Ini apa ya? Bukan boneka biasa. Ini memancarkan aura jahat di boneka tersebut. Jadi kamu gadis yang tertawa dan menangis. Kenapa kau tertawa? Astagfirullahaladzim. Dia tertawa karena ditumpunya boneka ini. Dan dia bilang harus hati-hati karena boneka itu memiliki ilmu pemikat teman-teman. Ilmu kayak misal kalau ada seorang gadis atau perempuan yang lewat dan melihat boneka ini, maka boneka ini itu akan kayak semisal kayak menggoda si gadis tersebut untuk segera memegang dia, memiliki dia. Gitu teman-teman. Oh, jadi karena itu kamu membawa boneka ini ke sini supaya nggak ada korban jiwa lagi. Astagfirullahaladzim. Terus kenapa kamu menangis? Kamu ingin terbebas? Hah? Jadi selama jiwa kamu terpikat oleh boneka ini, kamu jadi seperti budak oleh boneka ini. Astagfirullahaladzim. Ini
Bahaya teman-teman. Ini bukan boneka biasa ya. Ini bisa dibilang ini boneka setan ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kamu ingin dibebaskan dari boneka tersebut. Tapi kamu takut ada korban jiwa lagi selain kamu. Karena hanya satunya cara agar kamu terbebas yaitu dengan menggantikan posisi kamu, yaitu mencari tumbal baru lagi. Tapi kamu nggak mau. Mulia sekali kamu. Kamu nggak ingin orang lain jadi korban seperti kamu. Tapi di sisi lain kamu juga ingin bebas. Astagfirullahaladzim. Jadi itu teman-teman. Dia sebenarnya ingin bebas, cuman dia itu nggak mau orang lain tuh menggantikan posisi dia. Dia itu karena kasihan kepada orang tersebut. Kepada gadis yang akan menggantikan posisi dia itu kasihan teman-teman. Sempat ada gadis yang kata dia itu mau megang boneka ini. Cuman sama si Naila ini, dia itu memberikan suara ketawa sehingga gadis tersebut itu takut dan gak jadi megang boneka tersebut. Ya karena tadi Naila itu nggak mau ada korban selain dia lagi gitu. Dan sampai sekarang itu tersiksa menjadi budak boneka ini. Ya itu karena nggak mau ada yang seperti dia. Astagfirullahaladzim. Udah kamu nggak usah bersedih. Saya bisa bantu kamu. Kata kamu nggak ada cara lain. Ada. Kamu serahkan boneka itu ke saya. Biar saya musnahkan boneka itu. Ya. Dan saya akan putuskan hubungan kamu dengan boneka ini supaya arwah kamu bisa bebas dan kamu bisa tenang. Kau percaya sama saya. Percaya sama Allah. Berikan boneka itu ya. Gimana? Kamu nggak usah takut. Setelah kamu memberikan boneka itu ke saya akan putuskan pemikat itu. Dan kamu akan terbebas. Dan saya janji nggak akan ada korban jiwa lagi selain kamu. Nggak akan ada gadis yang akan menjadi seperti kamu. Baik. Ini teman-teman saya akan mengambil boneka tersebut dari dia. Tapi ini sebenarnya agak susah ya karena ada sedikit perlawanan dari boneka tersebut. Ini saya merasakan pancaran aura jahatnya itu keluar. Jadi mungkin ini akan butuh ekstra tenaga. Mas Edi, baca doa ya mas. Saya akan mencoba untuk mengambilnya. Karena boneka ini tuh seperti melekat gitu sama si Naila ini, sama gadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepaskan boneka. Kamu lepaskan dari garis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berat teman-teman. Dia sangat melengket, gak mau dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Naila, kamu harus mencoba untuk melepaskan boneka ini, Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Naila. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah berhasil memutuskan hubungan pemikat jiwa tersebut. Dan Naila, sekarang kamu sudah bebas ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tenang. Allahu Akbar. Sekarang kamu tidak bisa memberontak lagi. Naila, alhamdulillah sekarang kamu sudah saya bebaskan. Dan sekarang kamu pasti akan bahagia, akan tenang. Karena kamu sudah bebas dan gak akan ada lagi korban jiwa seperti yang kamu mau. Iya. Iya. Sama-sama. Baik. Saya akan doakan kamu supaya kamu bisa pergi dengan tenang. Ya, dan kamu gak usah khawatir lagi masalah boneka ini karena nanti akan saya musnahkan. Baik. Ini masih ada teman-teman.
ini alhamdulillah saya bisa membantu Naila. Dari ini saya akan mendoakan Naila supaya dia itu bisa kembali ke alam yang seharusnya dan pergi dengan tenang. Mas Edi, teman-teman bantu doa ya. Kita kirimkan Al-Fatihah buat Naila ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jujur ya teman-teman. Ini kenapa saya pegangnya si boneka ini seperti ini, karena ini walaupun saya udah pagari dia, udah membacakan doa kepada dia supaya dia itu nggak bisa melawan, tapi ini aura jahatnya itu masih keluar ya. Juga boneka ini masih panas gitu rasanya. Makanya saya itu megangnya seperti ini. Ini saya sambil menahan panas loh teman-teman. Dan ini nanti saya akan segera musnahkan. Nah ini buat teman-teman harus hati-hati ya jika bertemu dengan barang atau dengan apapun itu yang bukan milik kalian atau di jalan. Ini harus hati-hati karena ini bisa dilihat nih. Boneka ini seperti boneka biasa ya teman-teman. Bentuknya boneka biasa. Cuman ini ada pembedanya. Seperti ini. Ini ada kalung kain hitam. Ini bukan kain biasa ya teman-teman. Ya. Ini seperti kain pocong tapi warna hitam. Astagfirullahaladzim. Dan ini buat kalian harus hati-hati jika menemukan barang ataupun ya entah apapun itu bentuknya ataupun seperti boneka ini, harus hati-hati ya. Jangan asal ambil, jangan asal pegang karena itu bahaya. Siapa tahu benda yang kalian ambil seperti adalah benda yang jahat seperti boneka ini. Itu boneka itu sering mencari tumbal teman-teman. Dan incaran dia ini adalah seorang gadis ya, karena ini adalah boneka. Jadi yang sering mengambilnya itu biasanya seorang gadis teman-teman, seorang perempuan. Maka dari itu setiap perempuan yang menyentuh dia, mengambil dia, itu akan langsung meninggal. Astagfirullahaladzim. Dan arwahnya itu akan terikat dengan dia. Jadi arwah tersebut itu nggak bisa pergi teman-teman. Ini yang bahaya teman-teman. Jadi buat kalian lebih baik ini hati-hati ya. Jangan suka mengambil barang yang bukan milik kalian. Apalagi benda tersebut itu tergeletak entah dimanapun itu berada yang bukan kalian kenal, itu jangan diambil. Kalau semisal mau kalian ambil, itu pertama baca bismillah terlebih dahulu ya. Baca bismillah. Dan selalu menyebut nama Allah teman-teman. Itu buat jaga-jaga ya. Kalau misal benda itu benda yang jahat, itu pasti ya insya Allah kalian akan aman. Tapi jika itu benda biasa ya kalian tetap aman juga teman-teman. Ya, dan kemungkinan benda ini, boneka ini akan saya bakar supaya ini nggak menimbulkan korban jiwa lagi. Karena ini bahaya teman-teman. Karena kata Naila tadi udah banyak korbannya. Bahkan Naila ini bukan yang pertama tapi udah yang kesekian kalinya. Udah banyak sekali yang jadi korban dari boneka tersebut, boneka ini. Jadi nanti akan saya hancurkan. Pertama saya akan bakar dulu ininya. Saya akan bacakan doa dulu, kain seperti tali ininya akan saya bacakan doa dulu. Kemudian akan saya bakar dengan boneka ini supaya aman. Dan nanti saya akan minta bantuan ke Om Janin dan yang lainnya teman-teman. Jadi ingat teman-teman, jangan pernah mengambil barang yang bukan milik kalian ya. Karena sebenarnya itu bukan hak kalian, bukan milik kalian. Jadi biarkan aja. Dan jika semisal kalian makan barang tersebut di jalan, usahakan jangan diambil. Jika barang itu semisal kayak agak mencurigakan gitu teman-teman. Kalau semisal kalian makan uang, dompet ataupun itu, lebih baik kalian ambil, nggak apa salah. Tapi kalian cari pemiliknya. Jangan kalian ambil buat diri kalian sendiri, itu dosa teman-teman. Karena kalian itu mengambil hak orang lain. Jadi mungkin segini dulu ya teman-teman, karena saya harus segera membawa boneka ini untuk segera saya musnahkan secepatnya. Mungkin malam ini juga saya musnahkan, setelah pulang saya akan hubungi tim biar boneka itu nggak bisa kabur teman-teman. Karena boneka ini itu punya kekuatan gaib, jadi bisa kabur. Bahkan jika ini saya lepaskan, itu bisa langsung menghilang, bisa langsung terbang. Ini bahaya. Dan ini kita langsung pulang aja ya Mas Edi ya. Iya betul. Baik teman-teman, maaf jika semisal kata-kata saya ada yang salah. Dan ini saya langsung pulang aja ya dengan Mas Edi ya. Dan ingat buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe dan tonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa iklannya jangan di skip ya, dan di like. Oke, start share video ini. Biar lebih banyak orang yang terselamatkan dari benda-benda yang zolim seperti ini. Baik, saya Mas Baul dan Mas Heri pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.
Ini akan saya pegang terus ya teman-teman supaya nggak lolos, nggak kabur. Ayo mas, kita pergi mas. Bismillahirrahmanirrahim.